Bismillahirrohmanirrohim. Jamaah haji yang menjalani ibadah di Tanah Suci secara bertahap mulai berangkat untuk wukuf ke Arafah mulai hari Jumat tanggal 14 Juni 2024. Wukuf merupakan salah satu dari rangkaian puncak haji yang sifatnya wajib. Masa puncak haji dimulai dari tanggal 14 Juni 2024 atau tanggal 8 Dzulhijjah 1445 hingga tanggal 19 Juni 2024 yaitu tanggal 13 Dzulhijjah 1445. Lalu seperti apa alur perjalanan yang dilalui oleh jemaah selama puncak haji? Untuk mencapai Arafah, para jemaah haji berangkat menggunakan bus. Jemaah haji Indonesia diberangkatkan dari Arafah dengan skema murur dan non-murur atau normal. Skema murur dibuat untuk menjaga keselamatan jemaah dari kepadatan atau penumpukan jemaah di Musdalifah. Skema murur diprioritaskan untuk jemaah dengan risiko tinggi, lanjut usia, disabilitas, dan pendamping lansia. Jutaan anggota jemaah haji dari seluruh penjuru dunia bergerak menuju Al-Arafah, Arab Saudi dengan pengawasan ketat otoritas Arab Saudi. Pergeseran tersebut dilakukan untuk melaksanakan wukuf sebagai prosesi puncak ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan 1 Dzulhijjah 1445 Hijriah bertepakatan dengan tanggal 7 Juni 2024 Masehi. Karena itu wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 15 Juni 2024. Operasional puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina tinggal menghitung hari. Seluruh jemaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan dari masing-masing hotel di Mekah menuju ke Arafah pada hari Senin. Ibadah haji merupakan salah satu momen yang paling dinantikan oleh seluruh umat muslim. Ada beberapa rangkaian ritual yang harus dilakukan oleh jemaah saat sedang melaksanakan ibadah haji. Ketika melaksanakan ibadah haji berarti semua rangkaian kegiatan juga harus dilakukan. Seluruh rangkaian ibadah haji yang terdiri dari rukun haji dan wajib haji dilakukan sejak tiba di Tanah Suci tanggal 8 Dzulhijjah hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Hal pertama yang dilakukan saat melakukan ibadah haji adalah berihram. Ihram umumnya dilakukan tepat pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sebelum melakukan ihram, jamaah haji disunatkan untuk memotong kuku, kumis, rambut ketiak, rambut kemaluan, dan mandi. Selain itu, jamaah haji juga dianjurkan mandi janabah atau mandi besar, berwudu, serta mengenakan pakaian ihram. Pakaian ihram merupakan pakaian yang berwarna putih dan saat berihram jemaah haji laki-laki yang dilarang mengenakan pakaian yang berjahit. Pakaian yang dikenakan laki-laki hanya terdiri atas 2 lembar kain. Satu kain dililitkan pada tubuh seperti sarung, sedangkan yang satu diselendangkan untuk menutup sebagian tubuh. Hal tersebut guna menutup aurat. Lalu untuk pakaian ihram perempuan terdiri adalah tidak menampakkan lekuk tubuh dan menutupi seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Setelah berpakaian ihram, jamaah haji dapat melafalkan niat untuk melaksanakan haji. Labbaik Allahumma hajjan. Aku menyambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Setelah berihram, jamaah haji berangkat menuju Jabal Arafah dengan membaca talbiyah. Bagi jemaah haji dianjurkan membaca talbiyah dengan suara keras, sedangkan jemaah perempuan cukup melafalkan dengan suara lirih. Pada saat melakukan wukuf di Arafah, jemaah harus menghadap kiblat dan mendengarkan khutbah wukuf. Selain itu dianjurkan juga untuk menjamak qashar takdim, salat zuhur dan asar.
memperbanyak doa dan membaca Al-Quran. Wukuf di Arafah dilaksanakan tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dimulai saat matahari terbit hingga terbenam. Setelah itu jemaah haji akan segera menuju ke Muzdalifah untuk bermalam. Tibanya di Muzdalifah, jemaah haji akan melaksanakan salat jamak qashar ta'khir, maghrib dan isya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru bermabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah dilakukan setelah menyelesaikan wukuf di Arafah, tepatnya mulai tengah malam sampai fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Saat pagi hari, para jamaah akan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengambil kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh di Mina. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, jemaah haji bergegas menuju Mina untuk melakukan lempar jumroh. Lempar jumroh pertama yaitu jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah ini dilakukan dengan melempari tugu Aqobah sebagai simbol untuk mengusir setan dengan kerikil sebanyak 7 kali. Selain itu, para jemaah haji tamattu dan qiron diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban. Tahallul artinya menghalalkan perkara yang sebelumnya diharamkan. Contohnya mencukur rambut. Mencukur rambut kepala dapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Tahallul dilakukan secara 2 tahap. Tahallul pertama dilakukan dengan melepas semua pakaian ihram. Setelah tahallul pertama, jemaah haji diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan saat ihram, kecuali hubungan suami istri. Selanjutnya, jemaah haji dapat langsung menuju Mekah melalui Babus Salam untuk melaksanakan tawaf ibadah. Tahallul kedua dilakukan setelah jemaah haji melakukan tawaf ibadah. Setelah tahallul kedua ini, jemaah haji boleh melakukan semua hal yang dilarang saat ihram, termasuk hubungan suami istri. Kemudian melakukan tawaf ibadah. Jemaah haji yang melakukan tawaf ibadah akan berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Putaran tersebut dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam. Pada setiap putaran, jemaah haji dianjurkan menyentuh rukun Yamani jika memungkinkan. Lalu bagi yang ingin memulai dan mengakhiri tawaf harus sejajar dengan Hajar Aswad. Adapun amalan-amalan yang disunahkan untuk dilakukan saat menyelesaikan tawaf ibadah yaitu mencium Hajar Aswad dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Hijr Ismail, serta menunaikan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu melakukan sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Saat mendekati Bukit Safa, jemaah haji disunahkan untuk membaca doa Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian jemaah haji menaiki Bukit Safa dan menghadap ke Ka'bah sambil membaca takbir 3 kali dan membaca lafal berikut. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaja wa'dah wa nasara abdahu wa hazzama ahzabu wa wahdah. Bermalam di Mina. Mina merupakan salah satu tempat pelaksanaan jumroh. Bermalam di Mina merupakan kewajiban bagi setiap jamaah haji dan dilakukan di hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Saat bermalam di Mina, jamaah haji dianjurkan memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, berdoa, dan berzikir. Setelah bermalam di Mina dan melempar jumrah dengan sempurna, kegiatan haji pun selesai dan dapat kembali ke Mekah. Setelah melaksanakan semua kegiatan di Mina, para jemaah haji akan kembali ke Mekah. Setelah tiba di Mekah, jemaah haji akan melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf ini dilakukan sebagai tawaf perpisahan sebelum meninggalkan tanah suci. Hari Arafah yang bertepatan tanggal 9 Dzulhijjah merupakan waktu yang utama. Hari ini menjadi waktu pelaksanaan wukuf pada para jamaah haji.
Rasulullah SAW bersabda bahwa hari Arafah merupakan waktu yang tepat untuk membacakan doa. Sebaik-baiknya doa adalah doa meminta keridhaan Allah, hidayah dan keselamatan dunia dan akhirat.